Dengar baik saudara, ketundukan pada Tuhan dan kebenarannya akan membuat setan lari. Tapi kalau kita tidak punya ketundukan pada Tuhan, kepada firman Tuhan, anak-anak muda tidak tunduk pada orang tua, walaupun didoakan setan lari keluar kau dari orang ini, jangan manis setannya tidak mau lari. Karena setan akan meninggalkan kita ketika kita tunduk pada Tuhan. Haleluya. Biar setiap kita tunduk pada kebenaran, tunduk pada firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang mengontrol kita. Tidak boleh kita hidup bebas. Hidup bebas itu berbahaya. Haleluya. Seorang anak kecil, kalau seperti anak kecil ini dibiarkan bebas, itu membahayakan mereka. Pernah aku tonton di media sosial, seorang anak dipegang mamaknya begini di pinggir jalan. Tiba-tiba ada bola diserang. Si anak kecil ini merontak sama orang tuanya, lari mengejar bola itu. Tiba-tiba ditabrak mobil, meninggal. Anak ini harus tetap ditinggal mamanya karena anak ini tidak tahu bahaya. Begitu juga anak-anak muda ini harus dikontrol karena kalian tidak tahu bahaya. Bebas itu tidak enak, bebas itu berbahaya. Coba dengar baik. Kalau kerbau tidak diikat, apa yang dikerjakan kerbau itu? Dia akan masuk ke ladang orang, dihabisi ladang orang, didendala pemiliknya. Lembu kalau bebas tidak pakai tali, tidak dikandang dan tidak pakai tali, dia sama, dia akan merusak ladang orang. Dia akan dibunuh orang di ladang sana. Kambing juga sama. Ya, hewan kalau bebas kecuali ayam. Ayam kalau ayam berkeliaran, paling dia kasih pupuk di tetangga, di teras-teras orang. Tapi kalau kambing yang bebas, lembu yang bebas tanpa diikat, kerbau yang bebas tanpa diikat, dia akan menyebabkan masalah. Manusia pun kalau bebas tidak diikat akan menyebabkan masalah. Makanya kita harus terikat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bebas tanpa diikat dengan Tuhan, tidak ada tali sama Tuhan mengikat kita, maka kita ini bebas, maka kita akan merusak. Harus ada hukum mengontrol kita, ada aturan mengontrol kita, ada peraturan, ada aturan mengontrol kita. Kalau kita mau bebas, sama dengan kita bunuh diri. Dengar baik, saya pernah khotbah beberapa minggu lalu. Tidak ada dari kita yang tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran itu hanya Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran. Paham? Sama seperti kapal besar. Berapa ribu pun, berapa ratus ribu pun orang di kapal itu, tidak ada yang tahu bahwa 3 mil di depan sana ada karang di situ, di bawah laut itu. Tidak ada yang tahu mereka. Hanya radar yang tahu. Hanya radar. Ketika radar menunjukkan ada bahaya di depan, beloklah kiri atau ke kanan. Bukan 90% kita dituntun oleh Roh Kudus, karena kita tahu 10%. Tapi 100%. Gak ada tahu kita 1% pun kebenaran. Karena kita semua sudah berdosa dan kehilangan kebenaran. Kita sudah buta, kita tidak melihat apa-apa lagi. Kita perlu penuntun yang memegang tangan kita. Makanya kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Harus kita dipegang oleh Roh Kudus. Anak-anak kita ini pun kalau kita tidak bisa mengontrol mereka, tidak bisa mengawasi mereka, mereka akan merusak. Makanya anak-anak muda, tundukkan dirimu di kepemimpinan orang tua. Engkau diawasi. Itu sebabnya kau tidak boleh pergi sembarangan kemanapun kau mau. Tidak boleh kau melakukan apapun seturut kemauanmu. Selalu harus mendapatkan restu dari orang tua. Amin, saudaraku. Ada seorang anak pendeta, ditawarkan seorang anak gadis sama dia.
Gak mau dia. Banyaklah cacat perempuan yang ditaruh. Terlalu besar perutnya katanya. Belum rumah tangga aku sama dia udah hamil dia kelihatan. Gak mau dia. Ditawarkan kepada satu orang lagi. Terlalu kurus katanya. Nanti kami gak makan beberapa hari langsung meninggal dia. Ditawarkan kepada seorang, dia gak sarjana. Semakin mana pun ditawarkan anak muda ini, tidak tahu. Rupanya karena ada pacarnya. Udah ada pacarnya. Setelah itu dia mau permisi mau berumah tangga, tidak dikasih izin sama orang tua. Didatanginya orang-orang lain supaya intervensi sama orang tua. Udah segala macam datang orang. Ya kalau kita sudah suka sama orang, kenapa kita halangi? Bukan kita yang menikah, mereka yang menikah. Jadi bapak izinkanlah daripada orang itu nanti terdosa orang itu. Izinkan aja pak. Lagi kan anak itu baik-baik orangnya. Dengan terpaksa pendeta ini setuju. Tetapi setelah anak lahir satu, lahir kedua meninggal, kemudian sekarang mereka seperti neraka. Keluarga itu seperti neraka. Ini si menantu yang kurang sopan ini berani melawan mertuanya, perempuan mertuanya laki-laki, dan berani memburuk-burukkan kemana-mana dan tinggal ke rumah itu, pergi ke rumah mamanya dan gak bisa lagi diatur sama sekali. Kacau balau sehingga si anak muda ini yang sudah tidak bisa lagi menyesali perbuatannya sekarang ditinggal. Dari dia, oh gua, itulah pilihanmu. Bukannya tidak setengah mati kami dulu bicara sama kamu, tapi kau tidak mau dengar. Kau nolak dengan pilihanmu karena kau merasa sudah bisa kau kuasai semua kehidupan. Sekarang kau menyesal, gak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Kacau sekacau-kacaunya. Apa saya bilang? Itulah orang yang tidak bisa diintervensi orang tua, merasa sudah dewasa, sudah bisa atur dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang bertuhan, kita ini harus memiliki ketundukan kepada hukum, memiliki ketundukan kepada Tuhan, memiliki ketundukan kepada firman Allah. Maka setan lari meninggalkan kita kalau ada ketundukan kita. Setan lari. Tapi kalau kita tidak tunduk separuhnya ketundukan kita atau 75% ketundukan kita kepada Tuhan, maka setan itu akan mendampingi kita. Karena ada tali yang mengikat mereka. Perlawanan kita kebenaran itu membuat mereka terikat dengan kita. Makanya tunduklah kepada Allah. Lawan iblis, maka setan lari dari kamu. Haleluya. Isabel tidak pernah tunduk pada suaminya. Suaminya yang tunduk pada dia. Mati jadi kepadanya. Itu surat. Letakkan semua nabi, semua imam di Israel. Tidak boleh ada tersisa. Untungnya si Obadya menyembunyikan 100 nabi, 50 sekelompok, 50 diurus makanannya. Kalau tidak ada Obadya di situ, maka hilanglah hamba Tuhan semua 100% dari Israel. Itu jahatnya itu di sini. Karena tidak pernah dia memperlakukan menempatkan dirinya sebagai istri, tetapi menempatkan dirinya sebagai raja di atas segala raja. Saudaraku, tunduk pada Tuhan. Mungkin tidak selamanya firman Tuhan itu menyenangkan, betul nggak? Tidak selamanya. Kalau sudah kita berdamai kepada orang yang paling kita benci, mana mungkin kita tunduk itu? Iya kan? Sudah disakiti orang hati kita, disakiti kita, digara-garai kita terus bertahun-tahun, lalu kita mau datang sama dia mengasihi dia. Saya mengampuni.